Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait artikel yang berjudul Peran Politik Hukum dalam Melindungi Hak Asasi Manusia. Studi kasusnya yaitu implementasi kebijakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Secara etimologis, politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda, "Rechtspolitik", yang merupakan bentukan dari dua kata, "recht" dan "politik". Sedangkan dalam Kamus Bahasa Belanda karangan Van der Tas, kata politik berarti politik, yang dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Menurut Padmo Wahjono, kebijakan hukum adalah kebijakan pengelola negara yang mendasar dalam menentukan arah, bentuk, dan isi undang-undang yang akan dibentuk, serta undang-undang yang akan dibentuk akan dijadikan patokan dalam menghukum sesuatu, terutama bagi undang-undang yang akan diterapkan pada undang-undang yang akan datang. Hak asasi manusia menyatakan bahwa manusia mempunyai hak-hak dasar. Adanya hak dalam diri seseorang berarti ia mempunyai keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Indonesia sebagai negara demokratis melandaskan hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam membentuk dan melaksanakan sistem hukum yang ada maupun yang akan ada. Dalam Undang-Undang 1945, Asas Keadilan Sosial diatur dalam pasal 33 yang secara jelas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab mengatur dan mengelola sumber daya alam dan perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, peran politik hukum dalam melindungi hak asasi manusia mengembangkan sistem pengaduan. Di era modern ini, masyarakat berkembang pesat, didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, didorong juga oleh semangat globalisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Anthony Giddens, globalisasi adalah proses yang kompleks, yang dipicu bukan oleh satu kekuatan saja, melainkan banyak kekuatan yang berbeda, misalnya budaya, politik, teknologi, dan ekonomi. Pembahasan mengenai peran politik hukum dalam melindungi hak asasi manusia dibahas dalam beragam kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian pertama terkait hal ini yaitu dengan judul Hak Asasi Manusia sebagai bentuk kebijakan politik dalam pelaksanaan perlindungan. Hasil penelitian tersebut yaitu hak asasi manusia merupakan suatu permasalahan yang sangat diperlukan adanya aturan yang mengikat dalam supremasi hak asasi manusia. Hukum supremasi hak asasi manusia merupakan suatu kebijakan pelaksanaan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada prinsipnya, hak asasi manusia negara bagaikan aktor, di mana dalam hak asasi manusia tersebut, setiap orang ada dalam bayangannya, yaitu adalah pemegang hak asasi manusia. Kajian penelitian terdahulu yang kedua yaitu berjudul Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila. Hasil penelitian tersebut yaitu ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Kajian penelitian terdahulu yang ketiga yaitu berjudul Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Hasil penelitian tersebut yaitu berdasarkan pada tujuan negara sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Maka negara Indonesia menjamin melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmani maupun rohani, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Kajian penelitian terdahulu yang keempat yaitu berjudul Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia. Hasil penelitiannya yaitu pemerintah adalah salah satu penyebab dapat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, memunculkan kendala-kendala yang mengakibatkan tidak dapat terselesaikannya permasalahan di Indonesia, seperti dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengenai dan menyentuh dasar permasalahan basic problem yang ada di wilayah daerah rawan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Kajian penelitian terdahulu yang kelima yaitu berjudul Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Konteks Hak Asasi Manusia. Hasil penelitiannya yaitu Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi adanya penegakan hak asasi manusia. Namun, meski Indonesia telah memiliki perlindungan hukum dan lembaga yang menegakkan HAM atau hak asasi manusia, tetap saja belum menjamin dilaksanakannya hak asasi manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang konflik karena unsur SARA. Kemudian, para penegak hukumnya sulit dipercaya oleh masyarakat terkait banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat dan penegak hukum. Tetapi, ketika masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran, hukum itu terlihat sangat mengikat. Maka dari itu, dari latar belakang yang telah disusun oleh para penulis dapat ditarik benang merahnya, bahwa penulis tertarik untuk menyusun sebuah artikel yang berjudul Peran Politik Hukum dalam Melindungi Hak Asasi Manusia. Studi kasusnya yaitu implementasi konstitusi hak asasi manusia di Indonesia, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaturan terkait hak asasi manusia di Indonesia yang telah dibuat oleh lembaga berwenang. Dan yang kedua, bagaimana implementasi dari pengaturan terkait hak asasi manusia tersebut di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Regi Setrati. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah pertama adalah pengaturan terkait hak asasi manusia di Indonesia, yang dimana negara Indonesia merupakan salah satu negara yang melindungi hak asasi manusia. Nah, pada prinsipnya telah mengupayakan pemajuan HAM ke dalam kebijakan hukum nasional. Indonesia telah membentuk lembaga yang khusus untuk menangani hak asasi manusia. Yang pertama ada Komnas HAM, yang kedua ada Kemenkumham. Lalu selain itu Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi. Selain Konvensi Jenewa dan Konvensi Hak Politik, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Hak Anak, penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selain itu juga Indonesia memiliki pengaturan tentang HAM. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, dan yang tiga ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pembahasan rumusan masalah yang kedua itu terkait implementasi dari pengaturan tersebut, yang dimana lembaga Komnas HAM dan Kemenkumham itu harus bisa memantau, melindungi, dan juga menangani hak asasi manusia. Begitupun dengan Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, selain itu dalam pengimplementasinya juga pemerintah dapat melakukan beberapa program atau kegiatan, seperti contohnya adanya pelatihan HAM bagi penjabat negara ataupun mengadakan pendidikan hak asasi manusia bagi para pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya, pemerintah harus menekankan perlakuan hukum terhadap pelanggar prinsip Pancasila. Itu dapat memperkuat stabilitas ideologis negara. Begitupun dengan adanya peran penting peradilan, itu dapat mewujudkan asas keadilan. Nah, terdapat tantangan bagi lembaga penegak hukum untuk mengawasi atau menangani kasus hak asasi manusia ini. Ada tantangannya, yang dimana di Indonesia ini masih tinggi tingkat korupsi atau penyelewengan kekuasaan. Nah, ini merupakan sebab utama dari lemahnya pelindungan HAM di Indonesia. Nah, untuk implementasi aturan HAM dan segala pengaturan itu di Indonesia sudah memiliki kemajuan, akan tetapi masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi untuk memenuhi segala hak dasar warga negaranya. Baik, seluruh isi materi dari artikel kami telah dibahas dari mulai pendahuluan hingga pembahasan rumusan masalah yang kedua. Sekarang kita memasuki ke dalam kesimpulan yang dimana kami menyimpulkan bahwa kebijakan hak asasi manusia harus sesuai dengan keadaan masyarakat atau sesuai dengan kultur yang ada di masyarakat tersebut. Nah, jika seiras maka toleransi akan tumbuh dengan baik di negara tersebut. Nah, penegak hukum masih kurang tanggap terkait pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Korupsi yang tinggi menjadi pemicu utama terhadap tidak tuntasnya kasus-kasus hak asasi manusia di Indonesia. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.